Nabila Agustin dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, di sini saya akan menuturkan sebuah buku cerita yang berjudul Jujur Itu Hebat. Miko adalah sahabat Mita. Mereka sama-sama bersekolah di TK Mandiri Karya. Setiap hari mereka berangkat sekolah bersama. Suatu hari Miko meminjam buku Mita. "Mita, boleh tidak aku meminjam bukumu?" "Boleh, tapi jangan sampai hilang ya, karena ini adalah pemberian dari nenekku." Setelah dipinjamkan, Miko membawa buku Mita ke rumahnya untuk dibaca. Tetapi di tengah perjalanan, Miko melihat Yohanes dan Dani sedang bermain di lapangan. Dan Miko bergumam, "Wah, asyik nih main bola. Ikutan ah." Lalu Miko menghampiri Yohanes dan berkata, "Hai Yohanes, kelihatannya seru. Boleh tidak aku ikut bermain?" Yohanes berkata, "Boleh. Ayo, Dani sudah menunggu." "Oke, aku simpan buku ini dulu ya." Setelah Miko meletakkan buku Mita di dekat batu, Miko bermain bersama Dani dan Yohanes. Mereka bermain sangat seru. Sampai akhirnya Miko lupa untuk membaca buku yang ia pinjam dan segera memulangkannya kepada Mita. Sedangkan Miko yang sedang asyik bermain bersama teman-temannya, Andi sedang berjalan-jalan dan ia menemukan buku yang tergeletak di dekat batu. Lalu ia melihat buku itu. "Wah, buku siapa ini? Kok ada di sini? Kan kotor kalau ditaruh di sini." Setelah itu Andi mengambil dan melihat buku itu, dan ternyata buku itu adalah milik Mita. Lalu Andi membawanya untuk dikembalikan kepada Mita. "Ini kan punya Mita, aku kembalikan ah." Setelah selesai bermain, lalu Miko dan teman-temannya pulang. Tiba-tiba Miko melihat batu tempat ia meletakkan buku Mita, bukunya tidak ada. "Kok bukunya tidak ada? Kan tadi aku menyimpannya di sini." Waduh, Mita bisa marah nih kalau tahu bukunya hilang. Aku harus bilang apa sama Mita? Lalu Miko berjalan pulang. Di tengah perjalanan, Miko bertemu dengan Mita. Dan Miko terkejut. "Hai Miko, bagaimana bukunya? Bagus tidak ceritanya?" "Bagus. Kamu sudah selesai membacanya?" "Sudah kok, tapi bukunya ketinggalan di rumah." "Ayo, aku antar ke rumahmu, kita ambil bukunya." Waduh, gawat, bisa ketahuan kalau bukunya hilang. Kalau aku berbohong, nanti Mita tidak ingin berteman lagi denganku. Tapi kalau aku ketahuan bohong, pasti Mita marah. Aku harus jujur, Tuhan tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Dengan rasa takut, akhirnya Miko berkata jujur kepada Mita. "Maaf Mita, sebenarnya bukumu hilang." Mita terkejut. "Hah, kok bisa?" "Maaf, sebenarnya buku itu belum aku baca. Setelah aku meminjam bukumu, aku bermain dengan teman-teman. Dan aku meletakkannya di dekat batu. Setelah selesai bermain, buku itu sudah tidak ada. Maaf." Mita menangis terseduh-seduh karena itu adalah buku kesayangannya, yaitu buku pemberian dari neneknya. Sementara Miko mencari buku yang hilang, datanglah Andi dengan membawa buku Mita dan mendekati Mita yang sedang menangis. "Hai Mita, apakah ini bukumu? Aku menemukannya tergeletak di dekat batu." "Iya, ini bukuku, terima kasih." Setelah bukunya ditemukan oleh Andi,
Mita menghampiri Miko yang sedang mencari bukunya dan memberitahu bahwa bukunya telah ditemukan oleh Andi. "Miko, bukuku sudah ketemu, Andi yang membawanya." "Wah, baguslah kalau sudah ketemu. Sekali lagi aku minta maaf ya Mita." Iya Miko, tidak apa-apa, lain kali jangan ceroboh ya. Dan terima kasih karena sudah jujur. Baik, di sini kita dianjurkan untuk tidak berbohong karena ketika kita berbohong, Tuhan akan marah, dan ketika kita berbohong juga orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Baiklah, cukup sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.